Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Coba itu. Tiara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Pak. Baik, sebelum dimulai jangan lupa absen di akademia ya. Kita lanjutkan pembahasan hari ini ya mengenai strategi pemasaran ya. Jadi pekan lalu kita sudah sampai di perilaku konsumen. Sebelumnya kita sudah bahas tentang lingkup pemasaran. Nah, pentingnya kita membahas lingkup pemasaran, kemudian kita membahas tentang perilaku konsumen ya, ujungnya adalah untuk sebagai bahan kita membuat strategi pemasaran. Ya, jadi output dari kuliah kita ya selama 1 semester adalah teman-teman semua mampu membuat strategi pemasaran untuk produknya yang akan dipasarkan kepada industri. Ya, sederhananya seperti itu. Ya, jadi perlunya direncanakan ya sebuah strategi adalah agar ya organisasi dapat mencapai tujuan jangka panjangnya secara sempurna, secara paripurna. Tujuan perusahaan apa? Ada yang ingat tujuan perusahaan? Untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Untuk mendapatkan keuntungan. Ya, itu aja. Tujuan perusahaan itu ya untuk mendapatkan keuntungan gitu ya. Berdasarkan undang-undang juga pengertian perusahaan ya dia didirikan untuk keperluan mencari keuntungan gitu ya, bukan yang lain. Nah, perencanaan strategi pemasaran ya urgensinya adalah untuk membantu perusahaan dalam mencapai tujuannya. Ya. Tanpa strategi mungkin nggak sebuah perusahaan bisa untung. Ya, untuk sebuah perusahaan bisa mendapatkan keuntungan tanpa sebuah strategi pemasaran, bisa nggak? Coba teman-teman mungkin pernah atau tukang dagang gitu ya, atau satu tempat makan misalkan yang paling sering gitu ya. Coba tanya punya strategi nggak gitu ya. Ada tuh yang jawabnya saya sih yang penting dagang aja gitu ya, nggak ada strategi macam-macam dan sebagainya. Tapi dia bisa bertahan sampai puluhan tahun gitu ternyata. Nah, jadi strategi pemasaran itu bukan hanya untuk mencapai tujuan perusahaan, bukan hanya untuk mendapatkan untung, tetapi bagaimana tujuan perusahaan itu bisa dicapai secara efektif dan efisien gitu ya. Jadi mungkin orang akan untung, mungkin orang akan satu perusahaan akan untung, satu perusahaan bisa bertahan gitu ya. Tetapi apakah efektif dan efisien gitu ya? Efektif dan efisien itu berarti ditinjau dari penggunaan sumber dayanya. Ya, apakah sumber daya yang dikeluarkan itu sebanding dengan hasil yang dicapai? Gitu ya. Apakah dengan modal, dengan sumber daya, tenaga, waktu, dan sebagainya, itu sepadan dengan waktu yang dicapai untuk mendapatkan hasilnya, gitu ya. Maka perencanaan itu penting untuk
mencapai target, ya mencapai dan efektif berarti tepat sasarannya, efisien berarti sumber daya yang dikeluarkan gitu ya. Nah, sumber daya dalam perusahaan itu kan bisa sumber daya manusia, manpower, bisa finansial, bisa waktu dan sebagainya. Ya. Quote yang populer ya dari Benjamin Franklin, gagal dalam merencanakan ya, sama dengan merencanakan sebuah kegagalan. Ya, jadi pentingnya sebuah perencanaan dalam melakukan apapun ya, bukan cuma dalam bisnis, bukan cuma dalam mengelola perusahaan, tapi apapun perlu perencanaan. Ya ini definisi menurut para ahli ya, Philip Kotler ya, yang disebut sebagai mbahnya marketing gitu ya, dengan buku marketing 1.0, 2.0, 3.0 sampai sekarang 5.0-nya ya, teori marketing 5.0-nya sekarang yang terbaru gitu ya. Menurut Philip Kotler ya, strategi pemasaran adalah cara pengaturan pemasaran untuk mencapai keuntungan yang terus meningkat dalam penjualan. Ya, jadi ya, cara mengatur pemasaran untuk mencapai keuntungan yang terus meningkat. Gitu. Jadi keuntungan itu nggak stabil, gitu ya. Nggak hari ini untung, misalkan tahun ini perusahaan untungnya 1 miliar gitu ya. Tahun depan perusahaan untungnya 1 miliar. Nah itu bisa dibilang perusahaan itu gagal gitu. Karena memang tujuan dari perusahaan itu setiap tahun harus terjadi peningkatan penjualan gitu ya. Kalau tahun lalu dapat omset 1 miliar, tahun ini ya harusnya bisa 1 miliar lebih gitu ya. Kalau tahun ini masih 1 miliar, berarti selama 1 tahun itu nggak ngapa-ngapain gitu ya. Karena omsetnya yang didapat sama dengan omset tahun lalu. Nah, di sini Kotler menggarisbawahinya, menekankannya adalah adanya keuntungan yang terus meningkat dalam penjualan. Ya, menurut Coach, strategi pemasaran adalah program yang menyeluruh dari sebuah usaha atau perusahaan dalam menentukan target pemasaran untuk memuaskan pelanggan. Hal ini dilakukan dengan mengkombinasikan semua elemen produk, promosi, marketing mix, distribusi, dan harga. Ya, jadi strategi pemasaran itu harus menyeluruh. Dia meliputi semuanya, meliputi marketing mix, semua elemen yang ada, termasuk harga. Gitu. Harga juga marketing mix. Ya, jadi ya harus menyeluruh tuh, nggak cuma di satu sisi. Misalkan perencanaan penting cuma promosi aja gitu ya. Nah, promosi itu adalah salah satu dari strategi marketing. Gitu ya. Strategi marketing itu banyak, bukan hanya cuma promosi aja. Termasuk strategi harga, termasuk strategi tempat dan sebagainya, strategi produk dan sebagainya. Itu masuk dalam strategi marketing, ya marketing mix. Ya, fungsi strategi pemasaran ini nanti teman-teman bisa jawab sendirilah dengan pemahaman teman-teman. Ya, intinya adalah dengan adanya strategi pemasaran, ya, kita bisa memotivasi tim pemasaran, melihat peluang pemasaran yang ada, ya, membuat koordinasi antar tim pemasaran lebih efektif, karena semua nanti akan mengacu kepada strategi pemasaran yang dibuat, kemudian merumuskan tujuan pemasaran dan melakukan pengawasan dan pengendalian dalam seluruh kegiatan pemasaran. Ya, saya lewatin aja deh. Nah, berikutnya ini prosesnya ya, proses perencanaan strategi. Yang pertama, ya, perusahaan harus menentukan misi bisnisnya apa, gitu ya. Misi bisnisnya apa sih di tahun ini, misalkan mencapai omset, perusahaan menentukan strategi itu minimal banget periodenya adalah 1 tahun gitu. Nah, misinya apa? Kemudian dari misi tersebut, yang berikutnya adalah dilakukan analisis terhadap lingkungan pemasarannya. Nah, ini makanya kita bahas kemarin 2 pekan lalu, ya, lingkungan internalnya, kekuatan dan kelemahan timnya. Kekuatan di perusahaan itu apa sih? Misalkan suntikan modal,
infrastruktur yang besar misalkan. Kekuatan perusahaan memiliki sumber daya manusia yang handal, memiliki fasilitas produksi yang memadai misalkan gitu ya, teknologi terbaru dan sebagainya. Kelemahannya apa aja? Ya, itu juga dianalisis. Kemudian berikutnya adalah analisis lingkungan eksternalnya. Kita sudah ditugaskan teman-teman kan untuk membahas tuh lingkungan eksternalnya, eksternal makro, eksternal mikro. Eksternal makronya misalkan dari kebijakan pemerintah misalkan. Ada peraturan apa nih ya terkait dengan pajak misalkan, terkait dengan peraturan lingkungan misalkan, kebijakan lingkungannya ya, perizinan dan sebagainya. Dari aspek makro misalkan bentang alam, letak geografisnya rawan bencana atau enggak gitu ya. Dari aspek mikronya ya, kompetitor bagaimana, apalagi dari aspek mikro kemarin ya, suppliernya dan sebagainya. Itu dari aspek eksternal, mikro dan makro. Dari situ nanti bisa disimpulkan peluang dan ancamannya sebesar apa ya. Intinya adalah melakukan analisis SWOT gitu ya, strength, weakness, opportunity, dan threat ya. Internal itu bicara tentang kekuatan dan kelemahan, eksternal itu bicara tentang peluang dan ancamannya. Sudah kita punya analisis lingkungan internal dan eksternalnya, baru kemudian kita formulasi sasarannya ya. Sasaran marketnya siapa sih gitu ya. Makanya pekan lalu kita sudah belajar tentang perilaku konsumen. Kita sudah mengenali sasaran kita. Ya, nanti saya cek tugasnya. Kita bahas langsung tugasnya gitu ya. Kita analisis sasaran kita siapa gitu ya. Perilaku konsumen kita bagaimana dari aspek demografinya, dari aspek psikografinya, dari aspek kebiasaannya dan sebagainya gitu ya. Nah, itu akan kita kupas gitu ya, kita analisis. Nah, untuk kemudian kita buat strategi yang tepat terhadap market yang tadi sudah kita analisis sebelumnya. Strateginya apa yang tepat untuk demografi seperti ini? Untuk habit yang seperti ini, strateginya seperti apa yang tepat? Gitu ya. Nah, dari formulasi strategi itu nanti akan diturunkan menjadi program-program ya, program promosi, program produksi dan sebagainya. Nah, baru kemudian di tahap implementasi. Nah, yang paling penting juga yang diperhatikan adalah adanya evaluasi dan feedback dari program pemasaran gitu ya. Ya, dan adanya riset pemasaran. Jadi riset itu ya, kita meneliti, kita melihat market kita itu dilakukan terus-menerus tuh, gitu ya. Kenapa? Karena market itu dia sifatnya nggak rigid gitu ya. Market itu sifatnya fleksibel, ya dia bisa berubah kapan aja, gitu ya. Jadi perilaku konsumen itu bisa berubah-ubah tuh. Ya walaupun kita sudah menganalisis secara general ya, secara umum perilaku konsumen kita seperti apa, tapi dalam satu waktu tertentu dia bisa berubah, gitu ya. Misalkan ternyata lingkungannya ternyata tiba-tiba berubah, ya makro misalkan tiba-tiba terjadi pandemi. Nah, ketika terjadi pandemi, otomatis tuh nanti perilaku konsumen kita akan berubah, ya. Nah, sehingga kita riset ulang, kemudian menjadi bahan untuk evaluasi dan feedback terhadap program pemasaran yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi evaluasi dan feedback itu akan terus berlangsung tuh, akan terus menjadi masukan di tahap formulasi sasaran, di tahap formulasi strategi, dan di tahap formulasi program. Ya, jadi riset itu akan terus berlangsung selama kita melakukan aktivitas pemasaran. Ada perubahan apa, ada kejadian apa di market kita, gitu ya. Kita amati dan kemudian itu menjadi masukan untuk evaluasi dan feedback terhadap program pemasaran yang sedang kita jalankan. Gitu. Jadi program
perencanaan strategi pemasaran itu sifatnya dia fleksibel. Ya, dia bisa tiba-tiba berubah gitu. Maka jangan kaget ketika misalnya kita melihat satu produk tiba-tiba berubah gitu ya. Wajah pemasarannya berubah. Kok tiba-tiba jadi begini, misalkan tiba-tiba ganti logo gitu ya. Wah, tiba-tiba eh, produknya bertambah gitu ya. Wah, tiba-tiba iklannya berubah. Nah, itu kenapa? Karena ya strategi pemasaran itu sifatnya dinamis ya. Dia akan mengikuti eh, kondisi market yang juga sifatnya dinamis. Gitu. Ini konsep dasarnya seperti itu. Gitu ya. Nanti kalau teman-teman perhatikan di sekitar kita kan banyak tuh produk yang tiba-tiba berubah. Misalkan dulu dia uh, muncul seperti ini gitu ya. Tiba-tiba hari ini kok beda gitu ya, gaya pemasarannya beda. Gitu ya. Misalkan apa namanya Yamaha misalkan, ya misalkan Yamaha nih. Kemarin ketika Honda dihajar dengan isu kerangka yang mudah karatan gitu ya, kerangka ESAF ya, yang mudah patah gitu ya. Wah, Yamaha tuh dengan lihai dia langsung tuh menjadikan itu sebagai bagian dari strategi marketingnya. Wah, di semua dealer Yamaha itu dia pajang motor Yamaha tanpa body gitu ya, semua kerangkanya doang. Ya, di pameran, di event-event di mall gitu ya, pameran-pameran di mall itu dia pajang kerangkanya doang. Gitu ya, bodinya dicopotin semuanya. Nah, kenapa ya? Karena dia melihat nih kondisi pasar. Publik itu, masyarakat itu lagi aware dengan isu kerangka kompetitornya yang karatan gitu ya. Maka itu dia jadikan sebagai strategi marketing gitu ya. Wah, dibuka semuanya. Di dealernya, di tempat-tempat pamerannya gitu, itu semua nggak pakai body itu, kerangkanya yang ditonjolkan gitu ya. Nah, itu dia berhasil melakukan surfing on the wave gitu ya. Kalau uh, positioning Honda yang selama ini berada di top gitu ya, ketika kita bicara sepeda motor ya, itu perlu dilihat ulang tuh nanti setelah kasus ESAF ini, bagaimana manajemennya menanggapi yang ternyata justru kontraproduktif gitu ya. Nah, itu akan kelihatan nih 1 tahun ke depan di penjualannya ngaruh atau enggak gitu ya. Nah, karena kompetitornya langsung gercep tuh ya, uh, langsung gercep menyusun strategi marketing terkait dengan isu tersebut. Itu contohnya. Jadi harus dinamis. Oke, bicara strategi marketing sebenarnya sederhana aja ya. Dia nggak akan keluar dari 3 elemen ini gitu ya. Yang pertama adalah segmenting, yang kedua targeting, dan yang ketiga adalah positioning. Ya, inti dari kuliah kita selama 1 semester ya bahas tentang segmenting, targeting, dan positioning. Itu aja. Ya, segmentasi adalah identifikasi basis dari segmentasi pasar. Ya, siapa kelompok, bukan siapa ya, kelompok apa yang menjadi pembeli kita, gitu ya, pengguna dari produk kita. Ya, demografinya, psikografinya. Nah, itu termasuk analisis perilaku konsumen itu masuk di dalam segmentasi, gitu ya. Identifikasi segmen pasar, dan kemudian kita kembangkan segmen profilnya ya, kita profiling. Ya, usianya berapa, jenis kelaminnya, penghasilannya berapa, daya belinya, kebiasaan belinya, dia beli kapan aja. Itu kan semua kita pelajari itu kan, lalu di pembahasan tentang perilaku konsumen. Siapa yang akan dia beli itu, biasanya transaksinya cash atau kredit dan sebagainya, itu masuk dalam pembahasan segmentasi yang kita sudah bahas sebagiannya di pekan lalu gitu ya. Nah, kemudian targeting itu apa? Ya, targeting adalah evaluasi dari segmentasi tadi. Jadi dari segmen yang tadi sudah kita bahas, itu kita evaluasi lagi, kita kerucutkan lagi sampai kemudian kita menentukan target ya, menentukan targetnya. Nah,
Bisa jadi segmen dan target itu sama. Ya, tapi bisa jadi juga segmen dan targetnya itu berbeda. Ya, kalau bicara segmentasi itu berarti adalah kelompok ya atau entitas ya yang kita target, ingin kita jadikan pembeli atau pengguna dari produk barang atau jasa kita. Itu namanya segmentasi. Nah, kalau targeting adalah siapanya. Ya, targeting itu orangnya, ya, personnya. Siapa yang membeli? Ya, siapa yang memutuskan untuk membeli itu adalah targeting. Nah, bisa jadi segmennya dengan targetnya itu sama. Jadi orang yang kita jadikan segmen, kelompok yang kita jadikan segmen, targetingnya juga sama, dia juga gitu ya, yang memutuskan untuk membeli. Tapi bisa jadi berbeda, ya. Yang kita sasar siapa, tapi yang beli bukan mereka, ya. Yang memutuskan membeli orang lain. Saya kasih contoh gini misalkan, teman-teman tahu produk Pampers, ya, Diapers, popok, ya, tahu kan ya? Iya, Produk betul. popok itu untuk siapa? Produk Untuk popok itu untuk siapa? Bayi, Pak. Untuk bayi, bayi. Oke. Analisis demografinya bagaimana? Usia berapa? Pampers dari newborn sampai usia mungkin sekitar 3 tahun ya atau 4 tahun. Jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Oke. Terus kemudian apalagi? Nah, segmentasinya, misalkan, wah kalau bayi itu perilakunya bagaimana? Dia kalau ganti popok tuh dalam sehari berapa kali? Misalkan, gitu ya. Nah, itu dibahas di dalam pembahasan mengenai segmentasi itu. Ya, kalau popoknya itu perlu ganti berapa kali, popok bagaimana yang dibutuhkan oleh bayi dan sebagainya gitu ya. Nah, tapi targetnya siapa kalau kita jualan popok? ibu, keluarga, Keluarganya, orang tuanya. Atau kalau mau lebih spesifik lagi siapa? Ibunya, ya kan? Ya, karena nggak ada tuh bayi yang jalan sendiri beli popok ke warung tuh nggak ada. Ya. Yang beli popok adalah orang tuanya. Nah, makanya segmentasinya adalah bayi. Nah, targetingnya adalah orang tuanya. Atau lebih mengkerucut lagi, targetingnya adalah ibunya. Kenapa ibunya? Karena yang mempunyai daya beli itu ibunya. Yang memutuskan untuk membeli itu ibunya. Ya, orang tuanya. Ya, atau lebih spesifik lagi ibunya. Gitu. Maka teman-teman lihat bahasa promosi itu, dia akan menyasar ibu-ibu tuh. Ya, dia akan menyasar promosinya itu pada ibu-ibu. Ya, bahasa-bahasa yang digunakan misalkan hemat sekian gitu, misalkan diskon 10% atau isi lebih banyak ya. Itu adalah bahasa-bahasa yang disukai sama ibu-ibu tuh. Dengan diskon, hemat gitu ya. Ya itu yang disukai oleh ibu-ibu ya. Bener nggak di sini ada ibu-ibu nggak? Ya kaum wanita ya itu suka tuh dengan kata-kata itu, hemat, diskon. Nah, itu kalau kita lihat di kemasan-kemasan popok kan tulisannya kayak gitu kan, ekstra 30% misalkan. Nah, bukan pakai bahasa-bahasa bapak-bapak. Ya, kalau pakai bapak-bapak biasanya akan ditonjolkan adalah kualitasnya. Gitu. Ya. Nah, kalau buat popok tuh kualitasnya terlalu penting karena dia sekali pakai buang, gitu ya. Makanya ditonjolkan adalah hemat, diskon. Lalu warnanya yang dipilih adalah ya warna-warna yang secara psikologis disukai oleh ibu-ibu, gitu ya. Warna biru, warna pink, gitu, kuning, ya kan. Nah, itu warna-warna yang disukai oleh ibu-ibu tuh. Nggak ada teman-teman lihat orang yang jualan Pampers kemasannya warna hitam ada nggak ada gitu ya, warna hitam, warna merah gitu ya. Itu nggak ada gitu karena itu bukan warna psikologisnya ibu-ibu gitu ya, warna psikologisnya bapak-bapak. Nah, karena targetnya adalah ibu-ibu mayoritas, maka ya desain kemasan, strategi promosi dan sebagainya adalah
menarget ibu-ibu gitu ya. Nah, sampai di sini teman-teman bisa gitu ya membedakan antara segmentasi dan targeting. Nah, misalkan apalagi yang seperti popok, baju anak, teman-teman jualan baju anak, ya segmentasinya anak-anak. Tapi yang ditarget siapa? Orang tuanya, gitu ya. Anak-anak mana ngerti gitu ya tentang kualitas bahan, tentang desain bajunya gitu ya, mereka nggak ambil pusing gitu. Yang penting mereka dapat baju pakai gitu ya, gambarnya bagus udah gitu ya. Nah, yang disasar juga adalah orang tuanya. Nah, contoh-contohnya seperti itu. Nah, itu adalah targeting. Nah, dari targeting ini kemudian nanti ya yang berikutnya adalah perusahaan bisa mencapai positioningnya. Nah, positioning itu sederhananya adalah perusahaan itu mau dikenang sebagai apa, gitu ya. Perusahaan itu mau dikenang sebagai apa? Bukan dikenang ya, mau dikenal, mau dilihat itu sebagai apa? Nah, itu yang kemarin saya bahas di awal ketika kita pretest ya. Ketika mendengar kata pasta gigi untuk gigi sensitif, yang terlintas di pikiran kita apa? Pasta gigi untuk gigi sensitif, yang terlintas adalah apa? Sensodyne. Pasta gigi untuk gigi berlubang. Yang ter- Nah, jadi sensor berada di objek lidah tadi untuk gigi sensitif. Ada leader untuk gigi berlubang, gitu ya. Nah, positioningnya misalkan kita masih sebagai, nah perlu mengembangkan tuh, ya komunikasi apa yang menggambarkan kata terlengkap mesin yang terlengkap gitu ya. Mesin terlengkap. Gitu ya. Jadi semua kata itu fungsi bagi kita gitu. Positioning yang kita ambil itu akan meminta konsekuensi bagi kita. Apa yang harus kita berikan ya agar kita bisa mencapai positioning tersebut. Itu sederhananya. Apalagi misalkan terhemat atau termurah. Nah, ini sering nih. Sering sekali ya orang itu jualan dengan kata termurah. Tapi kemudian dia gagal untuk mengambil positioning sebagai perusahaan yang termurah gitu ya, sebagai produsen yang termurah.
Kenapa? Karena ya faktanya memang untuk bersaing di positioning termurah itu sulit. Kalau kita mau ambil positioning termurah berarti tidak ada yang boleh lebih murah dari kita. Nah itu nanti akan repot tuh ketika harga bahan baku naik misalkan. Kita nggak bisa langsung tiba-tiba naikin harga. Karena kalau kita naikin harga, orang lain ada yang lebih murah dari kita, ya kita udah nggak ada lagi di posisi termurah gitu ya. Cuma kalau lihat ada perusahaan yang ngambil positioning termurah tuh ya effortnya sangat besar. Ya, dan sulit terwujud positioning sebagai perusahaan yang termurah karena dia akan terikat untuk selalu berada di harga yang paling bawah. Susah berkembangnya gitu ya. Kalau misalkan positioning adalah sebagai uh, produk yang termurah. Apalagi yang teman-teman ingin ambil positioningnya, ya terlengkap, termurah, terbaik misalkan, gitu ya. Itu adalah positioning. Nah itu inti dari strategi marketing adalah kita ingin mencapai positioning yang tertinggi. Ketika orang bicara satu kata, yang terlintas adalah produk kita. Itu berarti kita sudah berada di dalam top positioning. Kita sudah menjadi market leader untuk kategori atau untuk jenis produk tersebut. Ya, misalkan saya sebut popok bayi. Ya. Yang terlintas apa di pikiran teman-teman? Merek apa yang terlintas di pikiran teman-teman? Jawab ya Pak Jan. Mami Poko Pak. Mami Poko. Oke. Sekarang Mami Poko ya. Kalau dulu mungkin yang terlintas adalah Pampers ya. Bahkan sampai sekarang orang nyebutnya kan Pampers kan. Beli Pampers gitu. Padahal Pampers itu merek kan. Sebetulnya harusnya Diapers. Ya, persaingan itu ketat tuh. Nah, makanya kemudian brand itu dia akan ketika persaingannya semakin berat di level brand gitu ya, di level produk, di level produk, dia akan beralih untuk mengambil positioning di level niche produk gitu ya, kategori produk. Dari kategori kemudian ke niche produk. Semakin spesifik. Misalkan kalau dia mau bersaing di level popok, wow itu udah banyak tuh. Ada Pampers yang udah lama memang jadi top positioningnya. Kemudian menyusul saingannya dengan Mami Poko gitu ya. Kalau kita punya produk baru Pampers, kita jangan saingan di level produk, tapi kita saingannya di level kategori misalkan. Kategori popok untuk kulit sensitif. Nah, misalkan kayak gitu. Ya kan kalau yang lain udah mendominasi yang produknya, kita main di level kategorinya. Ya semakin spesifik. Ada lagi kan misalkan ada popok bayi yang ngambil segmentasi khusus untuk laki-laki, untuk bayi laki-laki, ada untuk bayi perempuan. Ya, itu mereka berusaha untuk berada di top positioning berdasarkan jenis kelamin tuh. Oh kalau buat cowok, gitu ini pengetahuan buat teman-teman yang nanti akan menikah gitu ya. Jadi popok bayi buat cowok sama buat cewek itu beda. Gitu ya. Kalau popok bayi buat cowok itu dia harus lebih nyaman tuh. Karena cowok pipisnya lebih banyak. Ya. Dan apa namanya? Uh, alat kelaminnya itu lebih sensitif tuh. Kalau misalkan popoknya itu cepat kotor atau cepat nggak menyerap dengan baik, itu gampang terkena infeksi. Makanya kemudian ada produk yang dia meluncing khusus popok untuk bayi laki-laki misalnya. Itu dia nggak bersaing di level produk, tapi dia bersaing di level niche produk gitu ya. Semakin spesifik persaingannya di bawah gitu ya. Sehingga dia berada di positioning itu. Kayak Sensodyne kan. Sensodyne itu kan muncul belakangan. Gitu. Dia nggak akan bisa tuh bersaing kalau main di level sebagai pasta gigi misalnya itu. Nah, tapi dia ambil positioning sebagai pasta gigi yang apa?
untuk gigi sensitif. Ini kata Pak siapa? Pak Subiakto ya, pakar branding itu sebenarnya sederhana. Untuk branding itu tinggal ditambahin kata yang ya, yang titik-titik. Pasta gigi yang titik-titik. Teman-teman mau jualan apa? Jualan kue. Kue yang terenak misalkan. Kue yang termurah, terbagus, termahal gitu. Itu tinggal kata-kata tambahin kata yang aja, sederhana seperti itu. Oke. Ya ini teori lah ya. Segmentasi pasar sebenarnya teman-teman dengan menganalisis perilaku konsumen kemarin, teman-teman sudah bisa melakukan segmentasi pasar. Ya. Nah, sekarang kita akan langsung aja ya, kita praktek, kita bedah apa yang sudah teman-teman buat di tugasnya gitu ya. Udah ngerjain tugas semua kan ya? Ada yang belum? Kita langsung bedah tugasnya aja, kita bahas langsung segmentasi, targeting, dan positioningnya untuk tugasnya masing-masing. Oh, balik. Di tanggal 23 April. Oke, Mahathir. Ada orangnya Mahathir? Ada, Pak. Udah ditambah ya? Udah, Pak. Udah. Produknya adalah supplier mesin tekstil. Bukan mesinnya sih, Pak. Lebih ke bagian parts-nya gitu, Pak. Komponennya. Oke, conwinding, spinning mesin, dan top roller. Oke, bisa dijelaskan tentang customer-nya, profil customer-nya? Baik, Pak. Sebentar ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang konsumen dari perusahaan saya ini, terutama dari okupan. Jadi ini lebih ke siapa? Yaitu pada para perusahaan tekstil, baik dari yang pembuat mesin tekstil sendiri atau yang punya usaha di bidang tekstil. Selanjutnya untuk objek, di perusahaan kami itu membuat komponen atau part mesin tekstil. Contohnya ada 3 itu, ada conwinding, spinning mesin, dan top roller. Selanjutnya, occasionnya, jadi pelanggan akan membeli ketika terdapat bagian atau part mesin yang perlu diganti. Ataupun juga ada untuk perusahaan pembuat mesin tekstil bisa membeli part dari kami. Selanjutnya untuk organization, biasanya di perusahaan kami yang membeli bagian-bagian part tersebut pekerja yang tugas seperti bagian maintenance ataupun bagian purchasing di perusahaan tersebut. Selanjutnya objektifnya atau tujuannya, yaitu tujuan dari konsumen itu bisa memperbaiki atau mengganti part mesin agar pelanggan atau konsumen tersebut dapat segera melakukan proses produksi tekstilnya ataupun juga untuk membuat mesin yang baru. Dan yang terakhir itu untuk operation. Untuk pelaksanaannya, pembeli dapat membeli part mesin dengan cara menghubungi langsung bagi mitra yang udah mitra dengan perusahaan kami ataupun dapat datang langsung ke kantor untuk melakukan pemesanan. Dan yang terakhirnya ada customer profile. Biasanya di pelanggan kami itu ada 2 tipe. Yang pertama itu yang gains. Yang gains itu adalah pelanggan yang biasanya bergerak itu di bidang pembuatan mesin tekstil. Jadi ketika ada banyak pesanan
mesin. Jadi dibutuhkan banyak part mesin baru juga. Dan yang kedua adalah pen. Itu untuk pelanggan dengan profil yang biasanya memiliki usaha di bidang tekstil dan memiliki masalah dengan mesinnya. Jadi pelanggan membeli beberapa part untuk dilakukan perbaikan sehingga dapat melakukan segera produksi kembali. Saja dari saya, terima kasih. Oke. Berarti siapa? Dua. Ya, kita ada berarti ya. Produser dan perusahaan owner. Kan ada kan ya targetnya. Iya. Nah, berapa pekan depan kita bisa marketing mix, strategi marketing mix untuk yang produsen mesin seperti apa? Kayak misalnya strategi harga untuk membuat perusahaan pembuat mesin dengan harga untuk perusahaan tekstil itu pasti beda. Ya, itu dari salah satu aja dari marketing mix. Gitu. Artinya nanti strategi itu akan dua tuh, turun marketing mixnya akan dua, diturunkannya akan dua. Itu ya kalau mengambil targetingnya dua yang berbeda gitu ya. Nah, kemudian kita bicara positioning ya. Kita bicara positioning, mau ambil positioning apa perusahaan produsen part mesinnya atau penjual part mesin ini, produsen atau jual doang? Produsen part atau mau jual part doang? Kalau jual part doang berarti kan ngambil dari luar kan? Iya, ini produsen. Oke, mau ambil positioning apa? Positioning. Misalkan kalau ini kan kaitannya dengan produksi ya. Kaitannya dengan produksi itu biasanya perusahaan akan ngambil positioning itu berkaitan dengan produktivitas gitu ya, produktivitas. Misalkan cepat, nah itu kata-kata yang biasanya terkait dengan produktivitas tuh. Berarti Cepat, bisa no kayak tahan downtime, lama gitu kan. bisa ya, Pak? Tahan lama, awet, ya kualitas. Nah itu masuk dalam produktivitas tuh biasanya. Nah, tentukan positioningnya. Ini apa sih nama PT Arunika? PT Arunika Cahya itu mau dikenal sebagai perusahaan produsen part mesin tekstil yang bagaimana? Tercepatkah atau awetkah gitu ya? Atau murah? Nah, biasanya kalau berkaitan dengan produktivitas, orang nggak akan ambil positioning murah. Karena kan murahan. Ya. Beli spare part yang murahan tuh biasanya orang males. Orang nggak mau. Karena apa? Ya karena dia mempertaruhkan produktivitasnya. Kalau dia beli murah tapi kemudian cepat rusak, downtime, produktivitasnya terganggu, bisnisnya rugi. Nah, biasanya orang nggak mau tuh ambil positioning sebagai termurah. Kalau dia berkaitan sama produktivitas. Nah, ini udah betul ya, menentukan segmennya udah betul. Makanya saya nggak bahas tentang segmennya. Menentukan targetnya juga tadi udah betul ya. Di sini ada target bagian maintenance ataupun purchasing. Nanti bagian maintenance dia akan request ke bagian purchasing. Nah, bagian purchasing yang akan menentukan pembelian.
Nah, karena ini spare part gitu ya. Artinya kewenangan pembelian itu ada di bagian purchasing. Kalau di spare part movable item gitu ya, item yang gampang rusak, gampang diganti, barang habis pakai, itu biasanya selesai di bagian purchasing. Tapi cerita kalau teman-teman jualan mesinnya itu nggak akan ada di bagian purchasing gitu. Ini udah betul nih menentukan targetingnya, bahwa yang membeli itu targetnya siapa? Targetnya adalah bagian maintenance, karena bagian butuhnya kualitas siapa yang akan ditarget oleh tim marketingnya, ya para engine tuh, para posisinya kan gitu. Nanti mereka akan request ke bagian purchasing. Nah, targetingnya sudah betul ya ke bagian maintenance dan bagian purchasing, karena ini spare part. Tapi kalau bicara jualan mesin, targetingnya bukan ke bagian purchasing atau bagian maintenance, tapi ke bagian, bukan ke bagian, tapi ke level manajemen atau bahkan top manajemen dan direksi gitu ya. Nah, maka sekarang saya bahas positioning aja. Nah, kira-kira mau ambil apa? Yang terawet aja sih, Pak. Terawet. Oke. Ya, ini nanti dicatat terus nanti ditambahin ya di presentasinya. PT Arunika Cahya ya adalah perusahaan yang berfokus pada pemasok dan produsen komponen untuk mesin tekstil yang berkualitas misalkan, atau yang awet, yang tahan lama. Nah, ini ditambahkan tuh di profil bisnisnya, itu ditambahin kata-kata itu ya. Perusahaan ini berfokus pada memasok dan produsen komponen untuk mesin tekstil yang awet. Nah, itu kata-kata itu ditambahkan di profil bisnis karena itu menjadi positioningnya. Dan kalimat awet itu yang akan terus diulang tuh. Kalimat awet itu akan diulang terus sampai dia masuk di dalam benak pelanggan. Oke. Berikutnya ya, lakukan analisis terhadap kata positioning tadi, kata awet. Apa yang bisa mendefinisikan kata awet tadi? Yang bisa mendefinisikan kata awet tadi apa? Misalkan awet itu identik sama apa? Ini saya ajak berpikir ya. Teman-teman yang lain juga kalau bisa jawab boleh jawab ya. Nggak harus yang ditanya. Nggak harus. Ya apa? Tahan lama. Tahan lama. Ya tahan lama itu awet bahasa Indonesia aja gitu ya. Apa sinonim maksudnya? Kalau awet itu berkaitan sama apa biasanya? Kuat. Kuat. Oke. Kuat. Nah, sebelum ke kuat deh. Awet itu kaitannya dengan kualitas dari bahan. Itu yang pertama tuh yang paling penting. Ya kan? Nah, nanti dijelasin tuh. Bahan baku produk kami terbuat dari bahan misalkan besi pilihan misalkan, atau bahan plastik misalnya, plastik gitu ya, bahan logam pilihan. Ya, misalkan yang diimpor dari mana misalkan gitu. Nah, itu adalah kalimat yang menjelaskan tentang positioningnya. Yang pertama tentang bahan. Kalau bicara tentang awet kan berarti bahan kan. Misalkan ini bajunya awet nih udah 10 tahun, ini bahannya bagus. Ya, orang kan ngomong gitu kan. Ini kok ini awet sih? Oh ini awet karena emang bahannya bagus. Nah, biasanya gitu kan. Itu secara logika orang akan bicara, kalau ngomongin awet orang akan bicara bahan. Ya, tadi apalagi kuat. Nah, kuat itu ya memang identik dengan awet ya, walaupun sebenarnya nggak apa namanya agak beda gitu antara kuat sama awet. Tapi juga bisa juga dimasukkan misalkan kalau awet terus kemudian
apalagi yang mendefinisikan bahwa positioning itu memang benar sebagai bahan komponen yang awet. Nanti kita bicara tuh masalah promosinya. Ya, kalau bicara awet, ya biasanya terkait dengan garansi, ya kan? Garansi 3 tahun misalkan. Ya, kami memberikan garansi komponen buatan PT Arunika itu tidak akan rusak selama 3 tahun misalkan. Nah itu yang dimaksud dengan strategi marketing tuh, baru nanti akan turun ke bawah, gitu ya. Definisi awet itu apa aja tadi? Bahannya berkualitas, kemudian dapat garansi kalau misalkan dia rusak, ya kan? Orang akan percaya tuh, wah ini dia bisa jamin garansi selama 3 tahun, memang berarti memang bahannya awet, gitu. Sehingga perusahaan itu bisa ngejamin ada garansi selama 3 tahun atau 5 tahun, gitu. Misalkan teman-teman beli kipas angin tuh rata-rata sekarang garansinya itu 10 tahun tuh mesinnya. Ya, garansi mesin 10 tahun. Apa kipas angin sekitar ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun tuh. Gitu ya. Berani mereka ngasih garansi itu berarti mereka mau ngambil positioning bahwa mesin mereka itu awet gitu ya. Nggak gampang rusak. Nah, kayak gitu ya. Nanti ditambahin tuh. Apalagi selain garansi. Ya, tadi bahan, terus garansi. Apalagi yang mendefinisikan positioning awet tuh apalagi? Oke. Nanti dicari ya, kalau misalkan ada lagi gitu ya, cari ditambahkan di presentasi. Ya, minimal itu ada 3 poin. Ya, kalau teman-teman bicara positioning, ya minimal ada 3 poin yang bisa mendefinisikan positioning tadi. Gitu. Kalau cuma satu ya itu belum positioning gitu ya. Ya 3 lah misalkan. Nah, tiga hal tadi itu yang akan menjadi fokus dari marketing teman-teman. Ya, nanti salesnya akan bicara, oh ini bahan kita bagus, ya made in ini misalkan. Oh ini bukan buatan Cina nih, bukan kaleng-kaleng, gitu ya. Ini kan kalau batu Cina itu ini ya identik dengan bahan yang kaleng-kaleng gitu, yang nggak awet gitu ya. Nah, ya kan sales akan bicara seperti ini, bahan kita impor dari Eropa misalkan. Kalau Eropa kan kesannya bagus, kesannya kualitasnya tinggi gitu ya standarnya. Nah, salesnya akan bicara seperti ini. Jadi minimal 3 poin tuh nanti didetailkan gitu ya. Kalau kita bicara positioning. Nah, profilnya nanti dilengkapi dengan kalimat positioning yang awet tadi. Oke. Mahathir terus oke, tadi Mahathir udah ya. Oke. Thalia Salsabila. Konsumennya siapa? Marketnya? Bisa dijelaskan? Iya, Pak. Ya, bisa dijelaskan analisa segmen marketnya? Pelanggannya itu yang seperti pasar penjual gitu, Pak, yang bisa dibeli untuk mendapatkan keuntungan gitu, Pak. Siapa yang beli? Marketnya siapa? Laki-laki, perempuan? Ini jualan apa sih? Kayak sweater sablon, Pak. Sweater. Di sablon. Sweater, jaket, hoodie. Iya, Pak. Jadi cuma sweater, jaket, hoodie aja, nggak kaos gitu-gitu nggak? Iya, enggak, Pak. Oke. Lalu marketnya? Bisa laki-laki, bisa perempuan. Perempuan. Iya.
Terus apa lagi? Jelasin. Ini yang udah saya tampilin, tolong dijelasin. Kenapa anak-anak, kenapa remaja, kenapa dewasa? Untuk usianya kok kenapa bisa anak-anak itu karena sablon kami itu desainnya itu bisa semua usia gitu Pak, anak-anak, remaja, dewasa. Ya, terus? Serta desain itu bervariasi juga Pak, mengikuti tren zaman sekarang Pak. Oke. Lalu apa lagi? Analisa demografinya apa lagi? Lalu kemudian ada pendidikan. Pendidikan itu untuk jenjang, semua jenjang pendidikan bisa memakainya Pak. Oke. Lokasi? Untuk lokasinya itu berada di Makassari, Cimanggis, Depok. Ini lokasi Lokasi, tokonya. iya, tokonya. Ya, ini berarti ini salah paham nih. Kalau demografi yang dimaksud dengan lokasi itu adalah mereka tinggal di mana pembelinya. Misalkan ya kalau jualan sweater berarti area marketnya itu mau seluas apa. Misalkan Depok, wilayah Depok misalkan, orang-orang yang tinggal di Depok misalkan gitu. Atau orang-orang yang tinggal di Jabodetabek. Nah, itu kalau analisa demografi lokasi itu seperti itu, bukan alamat tokonya yang ditulis. Gitu ya. Nah, mau menyasar orang Depok aja, atau mau Jabodetabek, atau mau nasional, nah itu ditulis. Nah, jadi mau menyasar siapa? Yang tinggal di mana? Jabodetabek mungkin Pak. Jabodetabek. Oke, Ya. Kenapa nggak nasional? Karena bukan PT gede gitu Pak. Kan baju, kalau pakaiannya bisa dikirim pakai kurir kan? Iya Pak. Kenapa nggak nasional sekalian? Karena desain kami tuh bikin sendiri gitu Pak. Jadi desainnya dibuat sendiri atau customer yang buat, atau kalian desainnya? Kita Pak. Terus nggak ada hubungannya dong. Mau kalian yang buat kan tetap aja jualnya bisa jual kemana-mana kan. Mau orang Papua misalkan mau beli gitu nggak boleh. Maaf nih cuma untuk orang Jawa doang misalnya gitu. Itu rasis tuh jatuhnya. Itu kok jualan baju cuma buat misalkan. Gimana? Nah itu kan kita bicara strategi marketing. Kenapa cuma strateginya cuma Jabodetabek aja? Orangnya lebih banyak, pendapatannya lebih. Ya, masuk. Atau dari analisis tadi ya kan di awal udah saya jelasin tuh, ya kan? Kan kemarin teman-teman udah analisis lingkungan kan, analisis lingkungan pemasaran. Internal, dari faktor internal Pak, kami tidak sanggup misalkan untuk melakukan pengiriman ke luar kota, misalkan kan terbatas SDM, misalkan gitu ya. Atau tempat produksi kami jauh Pak dari ekspedisi, misalkan. Itu kan analisis lingkungan internal tuh. Kondisi-kondisi internal yang tidak memungkinkan sehingga kita nggak bisa menyasar konsumen dari luar pulau, misalkan. Kalau ngirim ke luar pulau, ongkirnya mahal Pak. Ongkirnya lebih mahal dari harga pokok produksinya. Nah, itu analisis seperti itu yang menjadi pertimbangan ketika teman-teman menentukan lokasi market segmennya gitu.
Jadi bukan, oh karena di sini kita itu gak nyambung jawabannya gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan nanti presentasi strategi marketing harus jelas, oh saya nyasar Jabodetabek Pak. Kenapa Jabodetabek? Karena tadi Pak daya belinya tinggi, tingkat penghasilannya tinggi, orangnya banyak. Nah, itu jawaban gitu ya. Kayak gitu. Oke, kalau memang alasan itu ya nggak masalah gitu ya. Alasannya karena saya mau nyasar yang jumlah orangnya banyak dan pembelinya tinggi Pak gitu. Kita nggak ada eh, tim packing dan sebagainya, nggak memadai untuk melakukan pengiriman yang jauh dan sebagainya, itu bisa-bisa aja gitu ya. Oke, tuh tolong diperbaiki lokasinya. Ya, ditambahkan tuh anak kenapa milih lokasi tersebut gitu ya. Nah, kemudian oke, konsumen. Oke, konsumennya berarti bisa 3 ya. Bisa jual ke pasar. Ini maksudnya gimana nih? Tolong dijelasin. Kalau untuk pasar penjual itu yang mungkin dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan, Pak. Contohnya seperti reseller gitu ya. Ya Pak. Terus kalau yang kelompok itu biasanya tuh organisasi gitu Pak, kayak mungkin entah yang mau custom design seperti kayak organisasi gitu loh Pak. Terus kalau untuk individu tuh untuk digunakan sendiri gitu Pak. Oke. Berarti targetnya 3 ini yang mau disasar. Segmennya 3 ini kan? Iya Pak. Segmennya 3 ini, yang orang yang jualan, orang yang mau jual lagi, terus kelompok atau organisasi, yang ketiga adalah individu. Oke, dari 3 segmen ini, targetnya siapa? Pilih salah satu gitu Pak. Enggak, kan tadi kita bicara kan, segmen itu kan kelompok nih yang mau disasar kan. Nah, lalu targetnya itu adalah siapa yang beli, siapa yang memutuskan untuk beli. Misalnya kelompok. Nah, kelompok ini kan banyak nih, ya kan? Ada organisasi, ada yayasan, ada apa lagi? Ada komunitas, Partai Pak. partai dan sebagainya. Nah, yang memutuskan untuk beli itu siapa? Pernah nggak jualan ke komunitas? Atau kalau kamu pernah punya komunitas nggak? Atau aktif di komunitas nggak? Biasanya yang memutuskan untuk membeli itu siapa? Pengurusnya mungkin Pak. Pengurusnya. Oke. Lebih spesifik lagi, biasanya ya pengurus itu banyak gitu ya. Kalau semua organisasi adalah pengurus, semua anggota organisasi adalah pengurus, masa semuanya menentukan kan enggak gitu ya. Siapa yang spesifik dari pengurus itu biasanya? Bendahara Pak. Bendahara. Oke, berarti targetnya adalah bendahara, kelompok atau komunitas atau organisasi. Saya nggak tahu ya betul atau enggak gitu ya. Bisa jadi ketuanya gitu kan, bukan bendaharanya. Bendahara kan cuma tinggal ngeluarin duit doang kan. Tapi yang beli kan, yang memutuskan biasanya ketuanya kan, apa kata ketuanya. Apa betul kalau beli sesuatu itu bendahara yang memutuskan gitu kan. Nah itu dicek lagi tuh, betul nggak? Kalau setahu saya kalau komunitas itu ya tergantung ketuanya. Kalau kata ketuanya beli ya beli gitu kan. Ya bendahara mah tugasnya tinggal ngeluarin duit doang. Ngumpulin duit dan mengeluarkan duit itu tugasnya bendahara kan. Gitu. Tapi yang memutuskan untuk beli biasanya adalah pimpinannya. Jadi targetingnya adalah pimpinan organisasi, pimpinan komunitas, pimpinan kelompok, misalkan yayasan, misalkan, kepala sekolah, gitu ya, menyasar ke sekolah. Itu targetnya. Nah, itu tadi disebutin tuh, targetnya siapa. Nah, kalau individu berarti targetnya adalah
ya, individu-individu yang ingin menggunakan pakaian tersebut. Nah, pasar penjual artinya adalah individu yang berprofesi sebagai apa? Penjual pakaian, ya, baik offline maupun online, gitu. Itu targetnya seperti itu, gitu ya. Ditulis seperti itu nanti. Ini kan segmentasi nih, ya, pasar penjual, kelompok, individu, ini segmentasi nih. Satu kelompok-kelompok besar, gitu ya. Nanti dari kelompok-kelompok besar itu targetnya siapa yang memutuskan. Jadi harus detail. Oke. Berikutnya positioningnya, ya. Ini apa sih nama mereknya? Mariposa Sablon. Nah, Mariposa Sablon ini positioningnya apa? Nah, segmen positioningnya apa? Dengan konsumen yang seperti ini, profil konsumen yang seperti ini, positioning apa yang mau diambil oleh Mariposa Sablon? Ini Pak, desain yang bagus. Desain yang bagus. Pak. Dan Bagus atau mengikuti unik? tren. Ini Pak, Bagus atau unik? mungkin lebih ke unik sih Pak. Mengikuti tren juga Pak. Mengikuti tren. Tren Pak. Iya. Oke, berarti kata-kata gimana? Ya. Kalau saya tanya Mariposa Sablon itu apa? Jawabannya gimana? Mariposa Sablon adalah titik-titik. Coba disusun kata-katanya. Mariposa Sablon adalah Mariposa Sablon adalah tempat nyablon baju yang trendy misalnya. Sederhana aja pakai bahasa segmen ya kan. Mariposa Sablon adalah tempat nyablon yang murah. Tempat nyablon yang Mariposa Sablon adalah produsen sweater, jaket, hoodie custom dengan desain kekinian. Nah, kayak gitu tuh. Itu positioningnya. Desain yang kekinian. Nah, bicara tentang positioning, teman-teman itu harus fokus di satu hal. Gitu ya. Jadi nggak bisa tuh unik dan kekinian, trendy. Itu nggak bisa tuh. Jadi kalau mau unik-unik, kalau mau trendy-trendy. Nah, kalau teman-teman masih main di dua kata, itu belum positioning namanya. Ya, positioning itu harus satu kata yang mendeskripsikan posisi teman-teman di mana. Bisnisnya ada di mana. Harus pilih satu-satu tuh, mau unik atau mau kekinian. Oke, gimana Talia? Mau unik atau trendy? Trendy Pak. Trendy, oke. Trendy itu kan bahasa Indonesia kekinian kan? Iya Pak. Oke. Sekarang didetilkan yang bisa mendefinisikan kata kekinian itu apa? Viral mungkin Pak. Viral. Contohnya gimana?
Contohnya kalau jualan kaos viral tuh gimana? Kekinian tuh gimana tuh kalau didefinisikan gitu ya, didetilkan tuh apa sih yang mewakili kata kekinian? Mungkin dari topik yang mungkin viral yang saya maksud itu seperti kayak ada film yang lagi booming gitu Pak, nah, terus didesain ke Twitternya gitu Pak. Oke. Atau mungkin tokoh terkenal gitu Pak. Tokoh-tokoh terkenal dibikin gambarnya gitu fotonya. Kayak superhero gitu Pak. Misalnya lagi zaman film Avenger gitu-gitu Pak. Itu kekinian gitu ya? Jadi maksudnya kekinian kayak gitu. Temen yang lain ada yang bisa bantu kekinian tuh kayak gimana? Mungkin ada yang mau ambil kekinian juga sebagai positioningnya. Oke, kalau kekinian tuh nggak mungkin dari aspek bahan tuh nggak mungkin. Ya, dari aspek apa yang tadi kan desain yang kekinian. Biasanya apa yang selalu kekinian? Film, oke. Jadi didefinisikan tuh, menulis kata-katanya gimana? Misalkan sedia menerima order jaket hoodie custom idol misalkan, atau idol ya nyebutnya apa sih kalau teman-teman tuh yang K-pop itu nyebutnya apa? Apa sih kalau teman-teman K-pop itu disebut apa? Idol kan, bener ya? Bener nggak? Iya Pak. Ya, misalkan itu nanti didefinisikannya gitu tuh, ya. Menerima order pesanan jaket hoodie custom foto idol misalkan, atau foto anime apa gitu kan. Sekarang lagi ramai misalkan One Piece, nah, gitu ya. Itu harus didefinisikan tuh, cari 3 hal yang bisa mendefinisikan kata kekinian itu tadi apa. Ada satu saya lupa ya, Zara atau Uniqlo ya, saya lupa tuh antara dua itu. Dia itu jadi dalam hitungan minggu itu dia akan selalu ganti desain. Nanti teman-teman bisa cross check itu Zara atau Uniqlo yang model bisnisnya seperti itu. Nah, dia mendefinisikan kata kekiniannya seperti itu. Jadi kalau kita datang minggu ini sama kita datang minggu depan, itu baju yang dijual itu beda. Jadi dia produknya limited, yang kita lihat hari ini minggu depan itu udah nggak ada. Ya, teman-teman bisa cek kalau nggak Zara atau Uniqlo ya, atau yang lain, saya lupa. Ada yang seperti itu. Ya, itu cara dia mendefinisikan bisnisnya sebagai apa namanya, outlet baju kekinian gitu ya. Kekinian artinya terlalu terbaru gitu, nggak ada baju lama di situ. Nah, itu kalau mau ambil positioning sebagai kekinian gitu ya, pakai baju hari ini beda tuh sama baju yang minggu lalu atau yang bulan lalu. Saya lupa periodenya per minggu atau per bulan gitu ya. Dia akan selalu ganti, nggak ada lagi yang dijual. Ya, gitu ya. Tolong
detilkan nanti di tugasnya. Oke, Novia Andrianti, produk apa nih? Salah, Pak. Hah? Apa? Yang satu lagi yang revisi itu, Pak. Oh, ini. Dihapus dong, salah. Oke, jelasin segmen marketnya. Migrasi. Siapa segmen marketnya? Ini. Produk apa sih? Itu kayak Ini produk apa sih? Rajut ya? Twitter. Oke, jelasin segmennya. Untuk pelanggannya itu sendiri kayak toko-toko retail gitu, Pak, yang dijual kembali untuk menghasilkan laba, terus bisa masyarakat yang tertarik dengan sweaternya itu juga, atau bisa juga perusahaan yang butuh sweater untuk itu, Pak, seragam itu karyawan. Ya, terus? Untuk rentang umur pelanggannya itu bisa dari Iya, gue belum ada. Analisa demografinya belum ada. Di atas, Pak. Tapi Mana? Nih. Oke. Jawa Tengah. Untuk pekerjanya itu rentangnya berusia dari 19 sampai 45 tahun, bisa laki-laki dan perempuan. Mayoritas agamanya itu Islam dan Kristen. Untuk tingkat pendidikannya SMK bisa, D3 bisa, D4 bisa. Oke, ini jadi jualannya mau di Dieng. Sekitar Dieng jualannya. Produksinya di Dieng, Pak. Lalu pasarnya kemana? Pasarnya itu ke ini warga setempat, terus toko-toko retail gitu, Pak. Bisa juga e-commerce gitu. Sekitar Dieng berarti kan? Ya, Pak. Oke. Ya. Kalau sekitar Dieng sih masuk akal tempat jualan sweater ya, karena dingin, ya kan? Oke. Ya, Pak. Target pasarnya siapa? Kalau perusahaan ada yang ngasih sweater ke karyawannya ya? Kadang sih. Jadi saya serius nanya, kayak perusahaan itu ada ngasih sweater ke karyawannya? Ada, Pak, kalau mau. Pak, saya ke Cikarang gitu ya, ke kawasan industri yang full AC gitu ya, ruangan pabriknya full AC. Itu nggak ada yang ngasih jaket, itu nggak ada. Ya mereka tetap paling pakai apa? Pakai seragam gitu ya, pakai uniform yang paling kayak tangan panjang atau tangan pendek gitu ya. Kenapa mereka nggak ngasih sweater ke karyawannya? Bisa buat THR, Pak, bonus gitu, Pak.
Oke. Ada ya, saya juga belum tahu kalau ada perusahaan yang kalau THR ngasih sweater tuh belum tahu saya. Ya kalau THR tuh ngasihnya nastar gitu ya, kongguan gitu kan, apa namanya, makanan ringan gitu ya, bucket gitu kan, hampers gitu. Nggak ada yang hampersnya isinya jaket gitu kan. Benar nggak? Menyas Benar nggak menentukan marketnya perusahaan yang mau ngasih hadiah ke karyawannya? Kira-kira benar nggak? Kayak teman-teman yang lain ada yang setuju nggak kalau misalkan ada perusahaan yang ngasih sweater ke karyawan tuh ada nggak? Nah, coba dibuktikan gitu ya. Ada Pak kemarin perusahaan tuh mesen apa ngasih jaket ke karyawannya gitu ya. Nah, biasanya tuh jaket itu kalau di perusahaan itu jaket itu biasanya nggak dijadikan seragam atau nggak dikasih ke seluruh karyawan tuh, tapi biasanya dijadikan merchandise gitu ya. Jadikan merchandise yang nggak dikasih ke karyawan ya, tetapi dikasih ke misalkan ke pelanggan gitu ya, ke mitra gitu, itu biasanya dikasih tuh merchandise jaket gitu ya. Nah, tapi bukan untuk karyawan gitu, jarang banget yang mungkin nggak ada gitu ya yang ngasih, apalagi kalau bicaranya eh, pabrik gitu ya. Nah, jadi saran saya ya fokus aja, misalkan marketnya adalah ke toko retail Pak gitu ya, toko retail dan ke konsumen langsung nggak apa-apa gitu ya, targetnya ke situ aja, nggak usah ngarang-ngarang target, nggak usah ngarang-ngarang segmen yang kira-kira nggak akan ada yang beli gitu ya, nggak usah ngarang-ngarang ke sana gitu kan. Nah, kalau toko retail sama toko retail dan pembeli langsung ya, yang beli dia langsung gitu targetnya. Oke, positioningnya sekarang mau positioning sebagai apa? Tetap trendy, tetap hangat dengan sweater kami. Oke, pilih salah satu, trendy atau hangat. Hangat. Oke, hangat. Kalau hangat berarti apa? Apa yang bisa mendefinisikan sweater itu hangat? Bahannya Pak. Bahannya bagaimana? Dari wool. Bahannya dari wool, berarti rajut dong. Atau gimana? Kayak gini, ini contohnya nih. Iya Pak. Contoh produknya kayak gini. Iya Pak. Oke. Oke, selain bahan apa lagi? Yang bisa menggambarkan bahwa produknya itu bisa memberikan kehangatan. Ya. Kenapa orang lain itu harus beli produk kita? Nggak beli produk yang lain aja. Kalau bahannya dari wool, Pak, ya orang lain juga bahannya dari wool gitu ya. Emang ada sweater rajut terbuat dari apa? Dari bahan selain wool misalkan.
Nah, apalagi yang bisa meyakinkan orang bahwa sweater kita itu yang mampu memberikan kehangatan. Produk lain nggak bisa memberikan kehangatan. Oke, itu PR-nya ya. Nah, kalau mau ganti positioning nggak apa-apa. Wah, udah susah Pak gitu ya pakai positioning kehangatan. Nggak apa-apa, cari yang lain. Tapi kalau kita bicara positioning, ya minimal alasan itu nggak satu gitu. Kalau satu itu mudah dipatahkan sama orang lain. Kalau tadi alasannya terbuat dari wol Pak, yang lain juga pakai wol gitu kan. Nah, kayak gitu. Apalagi nih alasannya yang bisa memperkuat bahwa produk saya Pak yang paling hangat. Nah, cari itu alasan yang bisa menguatkan itu. Gitu ya. Oke. Thank you. Iya, No, Pak. Novia, Pak Andri, apa Yanti panggilannya? Novia, Novia, oke. Oke, kita ke bawah sekarang. Saung, ada Saung? Saung ada? Ada Pak. Oke, produknya apa? Konveksi juga. Pakaian batik. Iya konveksi Pak. Oke. Oke, jelasin marketnya. Jelasin marketnya. Marketnya itu ini Pak, apa namanya? Menjual menjual kepada penjual batik kayak reseller gitu Pak. Itu aja. Iya Pak, itu aja. Oke. Sebenarnya saya lebih suka kalau marketnya cuma satu ya. Kayak gini tuh lebih enak tuh betul ya. Teman-teman tuh kalau mau bisnis jualan ya marketnya nggak banyak-banyak gitu. Kalau mau jualan ke penjual ya ke penjual gitu. Kalau mau jualan ke end user ke end user. Karena nanti ketika menentukan targetnya akan repot. Menentukan strategi marketingnya akan repot kalau lebih dari satu. Oh, baik Pak. Oke, kalau penjual berarti targetnya adalah Uh, penjualnya. Distributor. Iya penjual Pak. Oke. Sekarang positioningnya langsung. Mau dikenal sebagai produsen batik yang seperti apa? Yang ini Pak, apa namanya? Kayak ngejual ya pokoknya ngejual langsung gitu Pak ke penjual batik. Jadi kayak apa ya? Ya konveksinya ini khusus buat para penjual gitu. Jadi ya kayak itu deh Pak. Jadi nggak langsung ke ininya end user gitu, nggak langsung yang pemakai gitu. Jualnya satuan atau grosiran? Iya banyak gitu Pak. Grosiran ya. Iya. Nah, kata-katanya gimana kira-kira kalau dijadikan di profil bisnis itu kata-katanya bagaimana? Sarina Nusantara ini apa?
eh, ini Pak apa namanya? Membuat aduh di ini sih Pak apa namanya? Apa ya kayak menjual kuantitinya gitu. Oke, kalau saya kasih masukan, profil bisnisnya itu bisa seperti ini. Sarina Nusantara adalah pusat batik grosiran. Nah, itu sederhana aja kayak gitu. Pusat batik grosir atau pusat grosir batik, ya kan? Kan mau dikenal oleh semua penjual batik itu kalau beli dalam jumlah banyak tuh ke Sarina Nusantara loh. Iya Itu kan gitu. maksudnya kan? Iya Pak, maksudnya Kan? kayak gitu. Ya kan? Ya benar Pak. Nah, maksudnya di profilnya itu dicantumkan kata grosir. Jadi sebagai pusat tuh, pusat grosir batik. Nah, sebenarnya lebih spesifik, kalau mau lebih spesifik lagi, itu bisa ditambahin kata kota, misalkan pusat grosir batik di Jakarta, misalkan. Nah, jadi ditambahin tuh kata kota itu lebih spesifik lagi. Katanya semakin mengkerucut tuh. Positioningnya adalah di Jakarta. Tapi kalau memang positioning mau nasional, Pak, saya mau jadi perusahaan grosir batik yang paling dikenal di nasional gitu ya, nggak apa-apa, pusat grosir batik. Nah, berarti itu level kompetisinya aja adalah level nasional tuh, karena nggak dibatasi oleh kota gitu. Tapi ada kata-kata pusat grosir batik. Oke, kalau memposisikan diri sebagai pusat grosir berarti deskripsinya seperti apa? Kata-kata yang menggambarkan sebagai pusat grosir. Bagaimana Sarina Nusantara bisa disebut sebagai pusat grosir? Gambaran apa aja yang bisa kita kasih ke pelanggan? Ini Pak apa kayak penjual gross ya menjual batik grosir dan harganya murah gitu Pak. Nah, maksudnya bukan gitu. Kan tadi udah jelas nih, mau dikenal sebagai pusat grosir. Kira-kira sederhananya kalimat promosinya nih kalau kita ngomong sama pelanggan, itu kita mau bicara Ini seperti Pak apa? produksinya besar gitu Pak. Oke, produksi besar. Iya Pak. Sarina Nusantara, pusat grosir batik. Ya, kapasitas produksi. Misalkan berapa kapasitas produksi yang bisa dikatakan besar? Misalkan 1000 kodi per hari. 1000 kodi berarti berapa tuh? 20.000 potong. Iya, Atau 100 kodi per hari. Misalkan gitu ya. Kalau pakaian tuh biasanya kodi ya. iya Pak. Nah, itu dituliskan tuh di profilnya. Ya, Sarina Nusantara, pusat grosir batik. Kapasitas produksi 100 kodi per hari misalnya, atau 1000 kodi per hari. Itu apa lagi selain kapasitas produksi yang menggambarkan dia sebagai pusat grosir? Ini Pak apa namanya? Penjualannya Pak Kenapa penjualannya? apa namanya? Bisa langsung ke tempat ininya Pak, tempat konveksi sayanya gitu. Para penjual batik gitu Pak. Kayak channel distribusinya cuma beli langsung aja. Bisa online nggak? Eh bisa online Pak. Cuman ya gitu ya. Apa namanya kayak
kurang ini Pak. Jadi kan biasa penjual kan kadang kayak nggak kurang percaya aja gitu Pak. Pokoknya harus ngeliat sampel langsung gitu Pak. Ya gitu tuh. Oke, berarti ditulis tuh melayani pembelian langsung di pabrik gitu ya. Itu ditulis tuh melayani pembelian langsung di pabrik. Terus apa lagi? Ya, Pak. Kalau grosir untuk menggambarkan kata grosir itu berarti bisa beli satuan nggak? Enggak Pak, nggak bisa Pak. Nggak bisa. Oke, berarti tulis tuh minimum pembelian berapa misalkan. Minimum pembelian 1 kodi misalkan. 1 kodi itu udah grosir ya. Udah dapat harga grosir biasanya. Minimum Iya. pembelian 1 kodi. Nah itu tuh 3 kalimat itu yang menggambarkan posisi Sarinah Nusantara sebagai pusat grosir batik. Ya, gitu. Jadi ketika kita bicara sama pelanggan, nanti fokusnya ke 3 hal itu tuh. Kalau beli langsung di tempat, belinya minimum sekian, kita kapasitas produksinya bisa sekian gitu ya. Jadi kalau nanti teman-teman marketingnya datang ke toko-toko batik, ya kita pusat grosir batik Pak. Kita pusat grosir batik gitu ya. Kita punya kapasitas produksi sampai sekian kodi per hari. Nanti minimum belanjanya segini gitu ya. Nah, belinya langsung datang. Nah, itu pusat grosir tuh yang terbangun gitu ya. Tapi kalau marketingnya bilang kita pusat grosir batik Pak, kapasitas produksinya berapa? Kapasitas produksi kita cuma 1 kodi per hari. Nah, itu bukan pusat grosir namanya. Kalau bikinnya cuma 1 kodi sehari 20 biji gitu ya, itu mah konveksi juga bisa gitu ya. Terus mau bisa beli satuan. Nah, beli satuan berarti bukan grosir namanya gitu kan. Nah, itu jangan sampai nanti marketing mix-nya itu beda sama positioning yang mau dibangun. Gitu ya. Iya Oke. Pak. Ngerti Pak, ngerti. Jadi tolong dilengkapi ya. Terima kasih Pak. Kita cek lagi. Reva. Ada Reva? Ada Reva? Hadir, Pak. Oke. Analisis marketingnya, analisis pasarnya, siapa konsumen Reva? Ini Reva tuh adanya Adil ya? Iya, Pak. Ya. Oke. Buat Analisis konsumennya ini sih Pak, toko swalayan supermarket itu sama supermarket. Oke, produknya apa sih? Produknya kalau saya roti. Roti kayak Rinjani Bakery. Dipasarkan ke supermarket, ke swalayan. Gitu. Ke swalayan Iya, aja Pak, ya. betul, Pak. Ke swalayan aja kan? Iya. Oke, kalau ke swalayan berarti targetnya siapa? Di swalayan itu siapa yang menentukan untuk beli? Kayak masyarakat gitu Pak. Enggak mau jualannya ke swalayan nih, ya kan? Nah, di swalayan itu siapa yang memutuskan akan mengambil pasokan dari apa sih namanya tadi? Dari Rinjani Bakery itu siapa yang menentukan? Kalau di swalayan. Bagian apa yang menentukan pembelian?
Kayak yang ini Pak, yang punya toko swalayannya gitu. Ya, yang menentukan yang punya toko atau bukan? Kalau di swalayan, Iya, yang punya toko. yakin? Yang punya toko bukan taunya dapat duit aja. Yang penting untung. Oke, coba cari tahu. Siapa kalau di swalayan itu bagian apa yang memutuskan tenan apa aja atau produk apa aja yang bisa dijual di situ. Gitu, cari tahu ya. Silakan tanya Google, tanya siapapun gitu ya. Ya bagian apa di swalayan? Ini swalayan kita bicara swalayan kan, seperti ya Naga, Matahari gitu kan. Matahari jualan makanan nggak sih? Naga, Hypermart, apa lagi? Transmart gitu kan ya. Nah itu yang menentukan untuk mengambil pemasok atau tenan yang produknya dijual di situ tuh siapa yang berwenang? Saya rasa bukan owner ya. Kalau swalayan kayaknya bukan owner yang menentukan. Ownernya mah nggak tahu menahu tuh. Yang penting apa? Kalau swalayan besar siapa yang menentukan? Iya sih Ya. Pak, kayaknya emang ada itunya apa sih? Nah itu itunya tolong dicari siapa. Marketing bukan sih Pak? Hah? Marketing mah tugasnya masarin swalayan ya, kan menentukan produk apa yang dijual. Nah silakan cari dulu ya. Nah kemudian positioningnya apa? Mau jadi produsen roti yang bagaimana? Mau jadi produsen roti yang bagaimana? Rinjani Bakery atau apa tuh produknya roti Sakari. Nah, produk Sakari, roti Sakari itu mau dikenal sebagai roti yang bagaimana? Yang murah dan enak sih Pak. Murah dan enak. Iya, terjangkau gitu. Terjangkau. Oke. Ya nggak apa-apa kalau mau terjangkau. Lalu apa yang bisa menggambarkan ya roti Sakari sebagai produk yang terjangkau tadi? Harganya yang murah sih Pak. Ya murah itu berapa gitu? Murah itu berapa? 5.000. 5.000 murah. Iya, untuk ukuran kayak buat ditaruh di toko swalayan gitu sih 5.000 termasuk murah sih Pak. 5.000 murah. Oke. Iya. Berarti kata-katanya bagaimana? PT Rinjani Bakery ya produsen roti Sakari dengan harga terjangkau. Oke, lalu kemudian harga hanya 5.000. Nah, itu ya pertama, harga hanya 5.000. Terus serba goceng gitu ya. Harga serba goceng, pokoknya varian apa aja harga 5.000 gitu ya. Tapi kalau misalkan buat tagline, kalau nyantumin harga gitu kayak kurang sih Pak. Kayak aneh Ya, gitu. itu konsekuensinya kalau kita main di level harga. Kalau kita main di positioning harga murah, terjangkau, itu jadi konsekuensinya. Konsekuensinya kita harus terus berada di harga segitu. Ada perusahaan kan yang serba goceng misalkan gitu. Pernah lihat kan ya?
dulu ada tuh iklan produk apa gitu ya, yang dia ngasih iklannya itu serba berapa? Ya serba 5.000. Apa ya dulu ya kayak gitu ya, lupa saya. Cuma 5.000 gitu ya. Nah itu kan ada tuh yang iklannya kayak gitu kan. Nah, nggak apa-apa juga dicantumin harganya, tapi konsekuensinya adalah kalau misalkan bahan baku tiba-tiba naik, misalkan gitu ya, bahan baku tiba-tiba naik, HPP-nya naik. Nah sementara karena kita udah mengambil positioning sebagai produk roti 5.000 gitu ya, nah kita nggak bisa naik tuh harganya. Kalau kita naikin harga, positioning kita hancur. Itu konsekuensinya. Nah bisa kalau mau cari aman ya tadi bisa misalkan pakai kata-kata mulai dari 5.000. Nah itu aman gitu kan. Kita bisa jualan 5.000, bisa jualan 6.000, 7.000, 10.000. Pakai katanya mulai dari 5.000. Apalagi selain harga yang bisa ditulis untuk menggambarkan bahwa rotinya itu terjangkau. Rasa-rasanya banyak, Pak. Nah itu udah beda dong positioningnya. Terjangkau sama rasa-rasa beda. Kalau rasa-rasa varian itu masuknya adalah terlengkap misalkan gitu ya. Roti Rinjani aneka rasa misalkan. Nah, itu varian terlengkap. Nah itu bisa tuh. Kalau positioningnya terjangkau ya mainnya nggak dirasa berarti. Mau rasa apapun ya harganya harus murah gitu kan. Positioningnya bukan di situ. Pernah main ke apa Indomaret apa Alfamart? Indomaret ya. Yang selalu ada roti beli dua gratis beli dua gratis satu, beli satu gratis satu, beli dua gratis satu. Roti merek apa tuh? Yang dibungkus pakai dua roti digabungin jadi satu, terus dikasih solatif gitu. Prime Bread, Pak. Hah? Merek apa? Bukan sih, Pak. Mr. Bread ya? Mr. Bread atau My Bread? Ya pokoknya gitu lah. Pernah kan ya? Teman-teman sering lihat kan? Di Indomaret ya? Indomaret apa Alfamart? Yang ada roti Indomaret, gituan? Indomaret. Dua-duanya sih, Pak. Kayaknya. Hah? Dua-duanya yakin? Kayaknya saya sering lihatnya dua-duanya. Ada, Pak. Ada juga. Nah, itu menggambarkan itu roti murah gitu ya. Apa tuh kata-kata beli dua gratis satu, ya kan? Nah, itu nanti strategi masuk ke marketing mixnya seperti itu tuh, strategi harganya beli dua gratis satu. Apalagi selain mulai dari 5.000 beli dua gratis satu, apalagi yang menggambarkan harga terjangkau. Kalimatnya gimana? Nanti kalau komunikasi sama customer gimana? Tahu the cost kan ya? The cost itu juga ngambil positioning hemat, murah. Tagline the cost apa? Rasa bintang 5. Kaki 5 bintang. Rasa kaki 5. Rasa bintang 5, harga kaki 5. Itu ambil positioning sebagai restoran seafood murah. Padahal nggak murah-murah amat gitu ya. Satu kata lagi apa yang nanti kalau kita komunikasi ke customer gitu ya, pakai kata itu gitu. Kita bicara itu ke customer. Ini Pak, kita mau supply roti ke supermarket gitu ya. Ya, roti kita harganya mulai dari 5.000. Kalau beli dua gratis satu. Nah, satu lagi tuh, apalagi kira-kira yang kita kalau komunikasi ke target market kita
Ini bukan sih Pak, 10% ekstra lebih besar. 10% ekstra lebih besar. Oke. Bisa juga. Bisa 10% ekstra lebih besar. Gitu. Roti lebih besar, harga tetap sama. Nah, itu. Misalkan, ini rotinya lebih besar, Pak, dari roti yang pada umumnya, tapi harganya tetap sama. Nah, itu bahasa seperti itu nanti yang akan menjadi strategi marketingnya. Ya. Semakin teman-teman bisa menurunkan itu menjadi banyak, gitu ya, itu semakin bagus. Kalau tadi saya bilang kan minimal 3, ya kan, minimal 3. Tapi bisa lebih dari 5, misalkan, lebih dari 10 misalkan, itu lebih bagus. Artinya semakin banyak angle marketing yang bisa kita mainkan, yang bisa kita ambil. Strategi marketing yang bisa kita mainkan tuh variasinya lebih banyak. Ya, kita bisa main di harga goceng, bisa main di 5, 2-in-1 dan sebagainya gitu ya. Nah, positioning itu tetap nggak berubah, posisinya tetap nggak berubah, ya. Tapi nanti angle marketingnya yang akan berubah-berubah di bawah, gitu ya. Bisa ngambil angle dari harga, dari segala macam gitu ya. Tapi positioning yang ingin dicapai itu tetap satu tadi. Positioningnya tetap satu, fokus, tapi nanti dengan banyaknya alasan tadi gitu ya, banyaknya komunikasi tadi yang kita buat, itu membuat strategi marketingnya jadi fleksibel, jadi banyak angle marketingnya. Oke, makasih Reva. Kita lanjut lagi. Apa nih? Kapas atau apa nih? Kapas ya. Jualan serat kapas. Ada Alfa? Pasti anak pertama Alfa ya? Iya Pak, ada Pak. Alfa anak pertama. Enggak, saya anak kedua Pak. Anak kedua. Sama namanya Alfa. Kalau kedua beta harus Karena orang tua saya mau menamai saya Alfa Pak. Kalau beda kalau Alfa yang itu pakai P lain Alfa. Oke, customer-nya siapa? Customer. Orang yang mau apa ya? Kalau menurut saya orang yang mau membeli, saya kan menjualnya kan inian serat kapas yang mau ini buat ke kain katun sih. Jadi orang-orang yang mau memproduksi kain katun, jadi saya orangnya ya mau membeli bahan bakunya ini kan salah satunya kan ini serat kapas Pak. Enak lidah bergiji. Customer orang atau industri? Industri Pak. Kalau orang juga bisa sih. Bisa gitu, orang rubah serat kapas jadi kain bisa emangnya? Bisa Pak kalau ada punya channel Pak. Gimana caranya? Jadi misalnya ya misal orang yang mau membeli terus dia juga misal nggak punya alat untuk mengubahnya, dia punya relasi yang luas, saya pikir bisa Pak. Dia beli kapas terus dia jual lagi gitu, dia bikin kainnya di pabrik gitu. Bisa. Ada nggak orang tapi yang kayak gitu? Ada nggak? Saya kurang tahu Pak. Nah, kalau kurang tahu jangan disebut. Ya kalau kurang tahu tuh jangan disebut tuh. Mungkin ada gitu tuh. Kalau teman-teman bikin strategi marketing jangan pakai kata mungkin gitu ya. Mungkin ada Pak. Gitu. Kalau lebih bagus kalau customer-nya adalah
pabrik kain. Nah, itu sederhana aja, simpel aja jawabannya. Customer saya adalah pabrik kain, Pak. Udah selesai gitu ya. Nggak usah terlalu melebar kemana-mana. Kalau emang customer pabrik ya pabrik gitu ya. Jangan mengandai-ngandai, oh orang bisa beli Pak gitu. Orang beli kapas buat apaan gitu ya. Buat emang dia bisa ngerubahnya jadi kain gitu kan. Pasti kan butuh mesin kan, dan mesinnya juga bukan apa namanya bukan mesin yang tradisional gitu kan. Iya, Pak. Kalau jual kapas ke pabrik, itu targetnya siapa? Pabrik, Pak, targetnya. Targetnya bukan pabrik. Maksudnya orang Pabrik pabrik yang memproduksi kain. Hah? Pabrik yang memproduksi kain. Ya, pabrik yang memproduksi kain itu segmennya. Target itu adalah orangnya yang menentukan siapa yang beli. Nah, kalau di pabrik itu siapa, di pabrik kain itu siapa yang menentukan untuk beli di tempatnya Alfa itu siapa? Wah, ini kelas lain udah masuk ya. Udah 50 orang. Oke. Kita skip ya yang kelas B karena yang kelas A dan kelas C udah masuk sepertinya. Oke, nanti PR tuh buat Alfa ya. Pelajari lagi targetnya siapa, kemudian positioningnya seperti apa. Gitu ya. Ini karena udah masuk Ya, jam 2.15. Oke, nanti teman-teman yang lain yang belum sempat dibahas ya, semuanya tolong ditambahkan lagi di presentasinya. Diperbaiki, ditambah, kemudian di-upload lagi. Apa yang ditambah tadi? Targetingnya siapa, kemudian positioningnya, dan tolong didetilkan apa yang bisa menggambarkan positioning yang ingin dicapai dari positioning yang tadi sudah ditentukan oleh teman-teman. Itu ya, tolong dilengkapi ya. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf untuk teman-teman kelas B ya, silakan untuk keluar dari Zoom. Jangan lupa keluar. Terima kasih ya, Pak. Ya.